Sip. Sore semuanya. Sukacita hari ini ya teman-teman. Sukacita. Cerah ya hari ini suaranya. Cuacanya. Oke. Agak dingin teman-teman, boleh dikecilin AC-nya. Oke. Oke, thank you. Ya, kita sudah ada di hari terakhir bulan Januari teman-teman. Di 31 Januari hari ini. Gimana sebulan di 2026 ini? Mantap ya. Kita sudah banyak belajar juga bulan ini gitu ya dari kitab Efesus. Di minggu-minggu sebelumnya kita bahas dari Efesus 1, Efesus 2, dan hari ini kita mau bahas di kitab Efesus 3 di ayat 1 sampai 13 gitu teman-teman. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, yuk kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu besar di kayu salib untuk setiap kami. Manusia yang gak layak Tuhan, tapi kami bisa untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan dengan kasih karunia yang besar daripada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami mau mendengarkan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi Tuhan, dan Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita mau buka ayat ya. Kita mau baca dulu full gitu ya, Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Tidak ada di depan, jadi silahkan dibuka Alkitabnya, kalau buku dan Alkitabnya juga boleh. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kita mau baca bergantian ya teman-teman, yang ganjil yang cowok, yang genap yang cewek gitu. Sudah ketemu teman-teman? Sudah ya? Oke. Efesus 3 ayat 1 sampai 13, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu nyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu,
karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Amin. Nah, hari ini teman-teman, aku bagi jadi 3 bagian, boleh dibalik ke slide lagi. Jadi yang pertama kita mau belajar gitu ya, dan kita mau remind diri kita kembali gitu, siapa sih dan gimana sih identitas kita dalam Kristus. Kemudian nanti yang kedua, kita mau bahas rahasia Injil, gimana Injil itu mempersatukan semua kita oleh karena kasih karunia Kristus. Dan yang ketiga, gereja untuk memuliakan Allah gitu ya. Kita mau belajar dari yang pertama, identitas dalam Kristus di Efesus 3 ayat 1 gitu. Yang tadi kita udah baca. Dan Paulus gitu ya menuliskan bagian ini, surat ini gitu ketika ia menjadi seorang tahanan. Di mana ia dirantai, diawasin, dia yang adalah seorang rasul yang mungkin dia ya pergi-pergi gitu untuk memberitakan Injil gitu. Tapi jadinya dia terbatas. Dan karena dia di penjara jadinya ya terbatas semua hal yang bisa dia lakukannya gitu ya. Namun ia tetap untuk memberitakan rahasia besar Allah yang telah dibukakan kepadanya. Nah di Efesus 3 ayat 1 ini kalau teman-teman baca, kita udah baca tadi, diawali dengan kata itulah sebabnya aku ini. Nah itulah sebabnya kan sebenarnya adalah suatu kalimat penyambung gitu ya. Kalimat yang bukan untuk memulai suatu tapi itu untuk menyambungkan sesuatu gitu. Itulah sebabnya aku ini gitu. Dan Efesus 3 ini teman-teman adalah ada ikatannya gitu dengan yang bagian sebelumnya yaitu di Efesus 2 di ayat terlebih di ayat 11 sampai 22. Gimana kita yang dahulu orang-orang bukan Yahudi, waktu itu kita tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tapi Kristus menyatukan kita yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus gitu ya. Nah ini masih menyambung dengan Efesus 2 yang kita belajar sebelumnya gitu teman-teman. Karena kita selamat bukan karena usaha kita sendiri, bukan seberapa baik kita di kehidupan kita, tapi bagaimana kasih karunia Kristus yang menyelamatkan kita gitu ya. Dan di Efesus 3 ayat 1 ini, Paulus nggak menyebut dirinya itu tahanannya Roma atau tahanan Kaisar, tapi Paulus itu nyebut dirinya itu tahanan Kristus. Nah, di sini Paulus menyebutkan bahwa dia adalah dimiliki oleh Kristus gitu ya. Bahkan ketika kita melihat Paulus yang kayak kita melihat dia tuh seperti dalam penderitaan gitu ya, masuk ke dalam penjara, tidak bisa untuk bebas gitu kemana-mana, harus diikat tangannya, dirantai. Tapi Paulus tetap melihat Kristus dan tetap setia untuk memegang kebenaran Injil teman-teman. Nah, masalah yang sering muncul seringkali karena kita mendefinisikan hidup kita adalah milik kita. Seringkali kita memandang hidup kita ya hidup gua milik gua gitu. Fokusnya ke diri sendiri. Kalaupun membentuk suatu tujuan, yaitu tujuan untuk diri sendiri supaya diri kita puas, supaya menyenangkan diri kita, supaya kasih makan ego kita gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan itu tuh semu gitu, dan tujuan itu sifatnya sementara. Dan nanti kalau realitanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya yang terjadi muncul keraguan, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, dan akhirnya bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa nggak bisa A, nggak bisa B, padahal kan udah meminta nih sama Tuhan untuk mencapai A, mencapai B, dan segala macam. Akhirnya bertanya-tanya kepada Tuhan, meragukan Tuhan, nggak percaya lagi. Padahal
Dari awal pun kita melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita menentukan tujuan juga tujuan sendiri. Padahal kita nih manusia penuh daging dan kita lemah dan kita nggak bisa sendiri teman-teman. Jadi ketika fokusnya adalah kepada aku, akhirnya kita akan sulit untuk melihat rencana Tuhan yang begitu mulia, yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akhirnya gagal untuk melihat sebegitu kayanya Kristus dalam hidup kita. Nah, ketika kita berjalan gitu ya setiap hari, kita harus untuk berpegang kepada Injil teman-teman. Karena identitas kita yang sebelumnya gitu ya, kita sudah belajar di Efesus 2, kita semua sudah disatukan, kita sudah bersama dengan Tuhan, kita udah hidup sama manusia yang baru gitu ya. Jadi ketika kita bilang kita mau berpegang kepada Injil ya, seperti apa yang Paulus lakukan ketika ia dalam penjara, ketika kita mau bilang untuk kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita mau berpegang sama Injil dan kita mau memandang Kristus, kuncinya adalah perlu ada kerendahan hati teman-teman. Karena ketika kita tinggi hati, kita nggak bisa lihat, itu menutupi the full view kita sama Tuhan gitu. Jadi perlu ada kerendahan hati. Kitanya semakin kecil, Kristus semakin besar. Kita semakin rendah, Yesus semakin ditinggikan gitu. Nggak bisa kita bilang kalau iya hidup kita berpegang sama Injil kok, gue udah memandang Tuhan banget deh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya dari Kejadian sampai Wahyu gue udah hafal deh. Kita merasa hebat artinya. Artinya itu tidak merendahkan diri. Berarti ada tinggi hati dalam hidup kita sehingga kita nggak bisa berpegang sama Injil gitu. Karena teman-teman ketika kita berpegang pada Injil, sama seperti Paulus yang di penjara gitu ya. Paulus melihat dan terus memandang Tuhan, berpegang pada Injil setiap harinya. Dia nggak semata-mata langsung dibebaskan dari penjara, tapi dia bisa menjalani kehidupannya tetap berpegang sama Tuhan, tetap memberitakan Injil Tuhan gitu, seperti apa yang sudah Tuhan nyatakan ke dalam hidupnya. Jadi ketika kita berpegang sama Injil dan ketika kita memandang Tuhan, cara pandang kita yang akan berubah teman-teman. Kita memandang bahwa Tuhan yang punya hidup kita dan dia jauh lebih besar daripada apapun yang sudah kita lewati gitu, apapun masalah, apapun tantangan yang ada dalam hidup kita gitu. Saat kayaknya di negara ini tiap hari ada aja beritanya yang kayak kok nggak ada yang bagus ya kayaknya ya. Ada aja beritanya yang ya tentang ekonomi lah, tentang peraturan lah, apa segala macam gitu. Ketika di sekolah kok ada aja orang yang begini gitu. Ketika di kantor kok bisa ya atasannya kayak gini. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita berpegang kepada Injil, cara pandang kita pun akan diubahkan. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dibanding apapun dalam hidup kita. Jadi Paulus mengajarkan bahwa Injil itu bergerak paling kuat melalui penderitaan gitu. Makanya teramat penting ketika kita terus untuk mengingat gitu karunia-Nya Kristus dalam hidup kita setiap saat dan berpegang kuat kepada Injil gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, apakah aku melihat hidupku milikku sendiri? Atau apakah situasi masih menentukan imanku kepada Tuhan? Ini untuk direfleksikan sendiri teman-teman. Hari-hari ini apakah aku masih melihat bahwa ya hidup gua gitu. Dan apakah situasi yang bikin iman kita naik turun, itu perlu di cross check teman-teman. Supaya kita bisa untuk stay memegang Injil Kristus aja gitu.
Nah, bagian yang kedua adalah kita mau tahu rahasia Injil gitu. Tadi di ayat 3 dan 4 itu ada kata-kata rahasia gitu ya. Kita mau baca dulu lagi di ayat 2 sampai 5-nya gitu teman-teman. Boleh di next? Nah, kelihatan gak ya? Kelihatan lah ya. Oke, kita baca bareng-bareng aja ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh pada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Oke, di ayat 2 teman-teman, Paulus menyadari bahwa Injil yang diberitakan, rahasia Injil yang dia beritakan itu bukanlah ciptaannya sendiri, melainkan pewahyuan dari Allah, dan sebuah rahasia itu akan dinyatakan gitu. Di ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat 4 juga, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Paulus menyadari bahwa Injil yang diberitakan itu bukan ciptaannya sendiri, bukan menurut hikmatnya dia sendiri, tapi karena Allah berbicara atas dia gitu. Nah, ada kata rahasia, rahasianya adalah rahasia Kristus gitu ya. Kita mau belajar apa sih rahasianya itu, boleh di next. Kita mau bagi 2 dulu gitu ya. Rahasia atau bahasa aslinya misteri. Kalau misalnya rahasia di bahasa dunia, mungkin dikaitkan dengan sesuatu yang dark, gelap gitu ya. Ya gimana sih kalau misalnya film-film misteri, detektif, novel-novel gitu kan kayaknya suasananya gelap, mencekam gitu ya. Kemudian rahasia dunia itu tertutup, tersembunyi, dan misteri yang perlu dipecahkan atau dicari tahu gitu. Kita yang perlu untuk mencari tahu rahasia itu. Kayak kalau misalnya kita nonton, kita bertanya-tanya siapa sih ini, gimana sih akhirat tuh gimana sih, siapa pelakunya dan lain-lain gitu ya. Nah, berbeda dengan rahasia dunia, rahasia Injil adalah pernyataan ilahi yang hanya bisa diungkapkan oleh Allah dan di luar dari akal pikiran manusia. Tidak perlu dicari, namun itu sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi kata rahasia atau kata aslinya misteri gitu ya, itu kalau di bahasa Inggris maknanya adalah hidden purpose. Jadi ada makna yang tersembunyi gitu, yang mau Tuhan nyatakan di dalam kita. Dan itu hanya bisa dibukakan oleh Allah dan kini telah dinyatakan melalui Kristus. Jadi rahasia ini tidak diberitakan di ayat 5, tidak diberitakan kepada anak manusia pada angkatan yang dahulu, karena rahasia ini melebihi akal manusia. Tetapi sekarang telah dinyatakan di dalam roh kepada rasul dan nabi melalui penebusan Kristus, karena Kristus yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, pertanyaannya apa rahasianya? Apa rahasia Injilnya? Rahasianya ada di ayat 6, teman-teman. Kita mau baca bareng-bareng juga. 1, 2, 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah rahasianya teman-teman, bahwa kita telah disatukan,
bukan dengan usaha kita sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan lewat penebusan Kristus di kayu salib gitu. Kita telah disatukan menjadi anggota tubuh yang sama, menerima janji Allah dalam Kristus. Kita semua, termasuk aku, termasuk kamu, termasuk keluarga kita juga, termasuk teman-teman kita juga, termasuk orang yang kita ketemu di jalan. Kita semua sudah menerima kasih karunia itu. Karena kita disatukan bukan dari usaha kita sendiri, bukan seberapa baik kita tampil di panggung, kita main musik, kita seberapa lebar senyum kita saat kita menyambut jemaat. Tapi cuma karena Kristus dan kasih karunia-Nya yang begitu mulia. Nah, rahasia ini teman-teman, rahasia Injil dikatakan rahasia karena ini nggak bisa masuk akal manusia gitu. Sangat berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Kalau misalnya kita bandingin sama hukum Taurat gitu, ya itu sangat masuk akal gitu. 10 perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Semua itu masuk akal dan semua orang tuh ya bisa memahami itu. Ya iya, lalu nggak boleh ngebunuh, nggak boleh mencuri segala macam gitu ya. Namun berbeda dengan Injil gitu. Ketika di dunia kita dibangun berdasarkan latar belakang, berdasarkan prestasi. Kalau kita melanggar hukum artinya kita nggak nerima berkat. Dunia mengenal sistem siapa yang lebih layak untuk naik, siapa yang lebih layak untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tapi rahasia Injil ini nggak masuk akal karena Kristus yang adalah Mesias, dia lahir di kandang dan mati akhirnya di kayu salib gitu. Mengalahkan suatu dosa, mengalahkan dosa dengan penderitaan. Jadi gak ada lagi, tidak ada kasta, tidak ada kelas berdasarkan kerohanian, gak ada latar belakang yang lebih istimewa. Karena Kristus sudah menyatukan semua umatnya, merobohkan setiap tembok. Dia yang menerima hukuman atas dosa manusia, sehingga kita gak ada lagi keterpisahan antara satu sama lain. Dan kita gak ada lagi keterpisahan sama Kristus. Inilah rahasia Injil tersebut teman-teman. Rahasia terbesar yang dinyatakan atas dunia gitu ya. Bahwa kita semua adalah satu tubuh dalam Kristus melalui Injil. Dan Injil yang menyatukan kita yang gak layak melalui karya penebusannya berdasarkan kasih karunia kepada kita gitu. Gak ada sedikit pun hasil usaha kita teman-teman. Semua karena kasih karunia Kristus gitu. Sehingga kita lanjut di ayat yang 7 sampai 9. Di ayat 7 sampai 9 ini, Paulus menyadari bahwa ia yang paling hina di antara segala orang kudus. Karena latar belakang dia gitu ya, dari dia ngebunuh-bunuhin orang, dia menyadari bahwa ia nih paling hina gitu di antara segala orang kudus. Tapi Paulus melayani bukan karena ia layak, dia merasa dirinya udah ditebus, dirinya layak. Tetapi Paulus melayani karena dia tahu ada kasih karunia yang sudah turun dalam hidupnya. Maka kita pun seorang yang sama-sama tidak layak dan sangat tidak layak gitu. Kita juga telah dianugerahkan kasih karunia untuk kita melayani. Dan melayani ini adalah untuk memberitakan kekayaan Kristus. Rahasia Injil ini teman-teman, ketika kita dipersatukan sama Kristus dan kita dipersatukan satu sama lain gitu ya. Dan karena Injil kita akhirnya bisa melayani Tuhan. Mungkin kita juga sadar gitu, gue hina banget, gue gak layak untuk dipakai Tuhan gitu. Tapi Tuhan tetap
memakai Paulus untuk memberitakan Injil. Kelayakan kita untuk melayani, kelayakan kita untuk memberitakan kekayaannya Tuhan, memberitakan Injil, itu adalah murni karena kasih karunia Tuhan, bukan berdasarkan bagaimana kebaikan kita gitu ya. Dan kekayaan kasih karunia-Nya itu gak pernah habis teman-teman. Dan begitu pun dengan kita telah ditebus dan oleh karena kasih karunia Kristus kita bisa melayaninya. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar keselamatan, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan di dalam Kristus, Allah sudah membentuk setiap kita menjadi satu tubuh untuk kemuliaan-Nya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia untuk kita dipanggil dan memberitakan Injil, itu kita dipanggil bukan diri kita doang, bukan ya udah tiap pemimpin aja yang dipanggil, tapi kita semua dipanggil untuk melayani dan untuk memberitakan Injil keselamatan tersebut. Karena kekayaan Kristus yang begitu mulia, yang gak pernah habis tadi, kemuliaan dan kebesaran kasih karunia Kristus, itu bukan hanya untuk kita kagumi dan kita simpen aja sendiri teman-teman, tapi juga untuk dibagikan. Di ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Rahasia yang dahulunya tersembunyi, tidak dinyatakan oleh angkatan-angkatan yang dahulu, kini telah dinyatakan teman-teman melalui gerejanya, melalui setiap kita. Karena karya Kristus, di ayat 12 tadi, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita kini memiliki keberanian, kita punya keyakinan penuh untuk datang kepada Dia, gitu. Dan gereja adalah rencana Allah untuk menunjukkan kemuliaan-Nya kepada dunia. Tuhan sudah memberitakan bahwa di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Itu bukan karena kita, balik lagi bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah. Dan Tuhan telah mempersiapkan gerejanya untuk memberitakan rahasia ilahi. Kalau baca versi bahasa Inggrisnya, versi AMP-nya adalah revealing the mystery. Reveal rahasia Injil yang sebelumnya sudah kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Dan gereja adalah rencana Allah untuk menunjukkan kemuliaan ini pada dunia. Karena bagaimana dunia bisa mengenal dan memahami Injil, teman-teman? Dunia bisa memahami Injil, mengenal Injil melalui kita yang adalah jemaat, melalui kita yang adalah gerejanya, yang telah dipanggil, telah dipersiapkan untuk tujuan yang begitu besar, memberitakan Injil sehingga semua bangsa menjadi satu tubuh, dipersatukan kembali oleh salibnya Kristus. Jadi tujuan penebusan Allah bukan hanya untuk menyelamatkan individu, bukan untuk menyelamatkan aku doang, bukan untuk menyelamatkan Kamela doang, bukan untuk menyelamatkan kita semua di sini pribadi lepas pribadi, tapi untuk membentuk suatu umat baru yang adalah tubuhnya Kristus. Supaya kemuliaan Tuhan, kekayaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu juga dinyatakan kepada seluruh umat, kepada seluruh bangsa-bangsa, teman-teman. Inilah yang harus kita lakukan gitu ya. Dan inilah yang Tuhan panggil kita untuk kita lakukan. Gimana kita nih yang sebelumnya, karena kasih karunia kita sudah diselamatkan. Kita sudah
Yang dahulunya kita jauh, kita nggak punya harapan, tapi kita dipersatukan menjadi dekat bersama-sama dengan Kristus. Kemudian kita yang sudah dipersatukan, kita dipersatukan juga oleh jemaat-jemaatnya, menjadi gerejanya. Dan gerejanya ini nggak cuma stay, kita menjadi gerejanya. Tapi gerejanya ini juga dipersiapkan untuk menunjukkan kemuliaannya Tuhan kepada dunia. Gitu teman-teman. Oke, kita next ke ayat 13, ayat yang terakhir. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ini Paulus menuliskan ini gitu. Supaya jemaat gak melihat bahwa Paulus di penjara. Berarti Injil yang diberitakan tuh gagal lah. Ya kan lu di penjara. Tapi Paulus menuliskan ini supaya jemaat itu bisa melihat bahwa even Paulus di dalam penjara itu tuh juga bagian dari rencana Allah loh yang penuh kemuliaan. Melalui ayat ini Paulus mengajarkan gitu, jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Penjara dan penderitaan itu tidak sama dengan kegagalan Injil. Justru penjara dan penderitaan adalah rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Rencana Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jadi Paulus gak mau untuk jemaat itu tawar hati atau menyerah gitu secara batin. Paulus gak mau jemaat melihat Injil ya hanya dari luarnya saja. Ketika dalam penderitaan ya berarti Injil nggak disebar lagi gitu. Paulus nggak mau jemaat melihat dari situnya aja teman-teman. Tapi Paulus mau untuk supaya jemaat bisa melihat dari cara pandang Kristus dan jemaat melihat dari karya salib Kristus di mana kemenangan tuh sudah dinyatakan loh lewat Kristus. Jadi begitupun dengan kita gitu teman-teman. Seringkali penderitaan yang ada dianggap bahwa Tuhan gak bekerja. Karena lagi di dalam penderitaan, gak usah dulu deh bagiin firman, gak layak lah untuk dengar firman dan gak layak lah untuk datang sama Tuhan. Sehingga jadinya muncul banyak pertanyaan, banyak kesulitan, banyak pikiran. Tuhan masih nyertain gak sih? Kok kayak gak keluar-keluar dari penderitaan ini? Kok orang tua tetap gitu-gitu aja? Kok si dia gak berubah-berubah jadi lebih baik? Padahal di dalam Kristus teman-teman, penderitaan itu bukanlah suatu hal yang harusnya mematahkan iman kita. Tapi di dalam Kristus, kesulitan itu ada untuk membentuk setiap kita dan untuk menguji setiap kita. Supaya kita bisa ditajamkan kembali, dimurnikan kembali. Jadi harusnya ketika kita dihadapi dengan suatu tantangan dan dihadapi dengan suatu penderitaan, itu tuh gak mematahkan iman kita. Tapi kita percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk Tuhan mau membentuk kita. Jadi dan rahasia Injil tidak berkata bahwa kita akan bebas dari penderitaan. Tapi Injil itu menjamin bahwa tidak ada satupun penderitaan yang berada di luar rencana dan penebusannya Kristus. Karena di dalam Kristus kita sudah mengambil bagian dalam jalan menuju kemuliaan. Jadi di dalam Kristus, setiap penderitaan itu, bersyukurlah teman-teman.
Karena itu yang membentuk kita, karena itu yang menajamkan kita dan memurnikan kita. Bukan bersenang-senang karena hal-hal yang baik aja, tapi termasuk ketika kita benar-benar di lowest point hidup kita tetap akan memandang Kristus dan kita tetap akan memegang Injil Kristus. Karena kita tahu bahwa rencana Allah itu lebih besar untuk kita. Kalau kita lihat juga di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, Paulus juga tulis, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jadi dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap mungkin rasanya gak enak. Gimana perasaannya masih kayak gini, Tuhan? Gak bisa lah untuk membagikan Injil Kristus. Gak bisa lah untuk menjadi bagian di pelayanan. Padahal teman-teman, kasih karunia itu cukup atas kita. Kasih karunia Kristus cukup atas kita. Sehingga dalam kelemahan kita, kuasa Kristus pun menjadi sempurna. Ayat 10-nya, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus bermegah dalam kelemahannya, supaya Kristus yang turun untuk menaunginya. Kenapa sih Paulus bisa kayak gitu? Karena Paulus menaruh hidupnya di dalam Kristus. Ketika hari-hari ini kita menaruh hati kita, hidup kita kepada apa kata orang, itu akan hancur, teman-teman. Ketika kita menaruh hidup kita atas kesehatan, atas promosi di kantor, ketika itu hancur, hidup kita akan hancur, teman-teman. Tapi ketika kita menaruh hidup kita dalam Kristus, tidak ada yang bisa untuk menghancurkannya. Jadi hari-hari ini kita lagi taruh hidup kita dan taruh hati kita di mana? Karena ketika kita memandang Kristus, tidak ada penderitaan yang dapat menghancurkannya. Ketika kita memandang kepada Kristus, cara pandang kita diubahkan karena kasih karunia Kristus yang cukup bagi kita. Efesus 3 ayat 13 di kalimat terakhir, "Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Kayaknya nggak make sense gitu ya. Gimana kesesakan kok jadi kemuliaan? Gue lagi menderita nih, lagi lowest point banget nih. Kalau ada basement udah di bawah basement gitu. Tapi kesesakan itu, penderitaan itu akan berakhir dalam kemuliaan. Dan gimana penderitaan bisa menjadi kemuliaan? Balik lagi kuncinya satu, teman-teman. Memandang kepada Kristus. Karena sesungguhnya Dia yang sudah menanggung setiap penderitaan yang terburuk. Bahkan Dia pribadi yang sempurna gitu ya. Pribadi yang gak pernah melakukan kesalahan sedikit pun gitu. Tapi Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Supaya kita, manusia yang gak layak, manusia yang berdosa ini, bisa dimerdekakan, bisa diampuni, bisa diterima. Dan inilah kasih karunia Kristus yang begitu besar yang kita terima. Boleh di last slide. Kita menerima, dan karena kasih karunia kita dipersatukan dan dipanggil untuk memberitakan rahasia Injil dalam segala situasi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mungkin lagi hari-hari ini lemah, lagi lelah banget sama kehidupan,
itu bukan suatu tanda bahwa Injil itu gagal, teman-teman. Justru itu adalah rencana Allah yang begitu mulia dalam hidup kita. Karena kita sudah dipersatukan, kita sudah dipanggil, dan karena kasih karunia itu, dan karena kasih karunia Kristus yang cukup atas kita sudah dipanggil untuk memberitakan rahasia Injil ini dalam segala situasi dalam hidup kita. Untuk kemuliaan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan, kekayaan Tuhan, kebesarannya Tuhan itu dinyatakan. Karena Tuhan begitu besar, Tuhan begitu megah gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin boleh teman-teman profetik bisa maju. Kristus disalibkan bukan untuk menghilangkan penderitaan kita, tapi supaya dalam setiap penderitaan kita, dalam segala situasi dalam hidup kita, kita bisa menjadi seperti Kristus. Jadi penderitaan itu bukanlah suatu hukuman, teman-teman. Harusnya bukan suatu halangan untuk kita tetap memberitakan Injil Kristus. Karena penderitaan itu ada untuk membentuk kita, mengarahkan kita, menajamkan kita, memurnikan kita, sehingga kita bisa untuk tetap memberitakan Injil, menjadi berkat untuk orang lain dimanapun dan bagaimanapun situasinya. Dan gimana bisa penderitaan itu menjadi kemuliaan? Penderitaan itu menjadi kemuliaan ketika kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan cukup atas kita, dan Tuhan bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi teman-teman, kita sudah belajar lagi gitu ya, dan kita di-remind lagi bahwa kasih karunia Kristus cukup atas kita, amin. Kasih karunia Kristus itu sangatlah cukup bagi kita, teman-teman. Ketika perasaan kita lagi nggak tahu lah, bahkan deskripsiin aja nggak bisa gitu. Tapi kasih karunia Kristus tetap cukup bagi kita. Karena penderitaan sesungguhnya itu sudah Kristus yang tanggung di atas kayu salib gitu ya. Dan itu ditanggung untuk setiap kita, manusia-manusia yang nggak layak gitu ya, yang penuh dosa. Tapi Kristus menebus setiap kita, sehingga hari ini teman-teman, kita pun juga mau untuk memberitakan kabar baik ini, rahasia Injil yang sebelumnya belum terungkap. Kita mau nyanyiin satu lagu ini, teman-teman. Biarlah lagu ini menjadi doa dalam setiap hidup kita, sehingga kita bisa selalu mengatakan bahwa karena kasih keselamatannya Kristus, kita sudah diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaan kita sendiri, tapi itu adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita.